Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk berjumpa kembali di program rutin kita Live Interaktif Muamalah Kontemporer. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tirmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku kedua dan uswah hasanah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita selalu bermohon salawat dan salam kita tersampaikan selalu kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, untuk tidak memperpanjang mukaddimah, kita akan langsung saja menyapa guru kita yang sudah tergabung dan terhubung bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum di hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair Ustaz ya. Masya Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga antum dan keluarga. Baik, para pemirsa Hasil TV, seperti biasa kita informasikan kembali untuk antum yang ingin bersoal jawab nantinya melalui pesawat telepon silahkan di 0811 755 0606. Dan senantiasa kita ingatkan untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya untuk menonaktifkan televisi atau mengecilkan volume televisi agar pertanyaan ataupun jawaban yang akan disampaikan oleh guru kita nanti bisa lebih jelas. Baik Ustaz, kita akan izin untuk membacakan pertanyaan yang pertama di layanan WhatsApp kita sambil kita juga menunggu telepon antum di 081175500606. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, YouTuber atau pemilik akun FB, Instagram dan lainnya yang dikirimi produk baik gratis ataupun berbayar untuk direview atau dipromosikan di akun mereka, apakah boleh dan mana yang haram? Sebab lagi tren teknik endorsement dijadikan alternatif untuk marketing atau pemasaran Ustaz. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bila produknya halal dan baik, artinya bukan barang tipuan dan bermanfaat, bukan najis, halal menjualnya dan halal membantu menjualkannya. Seperti dengan cara mereview atau endorse, hukum asalnya boleh. Dan atas perbuatan dia mereview dan endorse tadi, dia mendapat imbalannya pun menjadi halal. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kalau yang mereview ini tidak tahu jenis produk atau tidak mendalami, apakah ini tidak termasuk bagian dari bohong atau seperti apa Ustaz? Apa? Oh, apa? Kalau mereka yang mereview, Terus? mereka belum mengetahui secara detail produknya ini Ustaz, atau belum pernah menggunakan sama sekali. Kalau dia tidak tahu apa yang bisa direview. Nah, Mereview itu memberikan ulasan. Ulasan tentu orang yang tahu. Kalau orang yang tahu, tidak tahu bukan ulasan namanya. baik. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga ini menjadi ilmu untuk kita bersama
khususnya untuk antum yang barangkali saja melakukan profesi yang sama untuk saat ini. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ustadz, saat ini di marketplace itu banyak dijual mystery box, Ustadz, dengan harga yang variatif, mulai dari 1.000 hingga jutaan rupiah. Sedangkan pembeli tidak mengetahui apa isi dari mystery box tersebut. Terkadang pembeli mendapatkan barang yang bagus yang nilainya melebihi harga dari mystery box tersebut. Dan terkadang mendapatkan barang yang biasa saja. Terkadang mendapatkan barang yang kurang bagus atau tidak diinginkan. Ini bagaimana hukumnya Ustadz membeli mystery box tersebut? Nah, Ustadz. Jadi si penjual kemudian pihak yang menjadi tempat dia melakukan penjualan ini, pembeli semuanya yang terlibat dalam ini berdosa. Ini bagian daripada gharar dan perjudian. Dan Allah telah mengharamkan maisir. Dan Nabi telah melarang jual beli dengan yang mengandung unsur maisir seperti ini, gharar. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan penjelasannya. Semoga saudaraku yang bertanya untuk perkara mystery box ini yang memang lagi rame di marketplace bisa memahami dari jawaban Ustadz. Dan tentunya ini juga ilmu dan kewaspadaan untuk kita bersama. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih di 081175500606. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, Ana mau bertanya. Ada sebuah grup WA yang dimana Ana juga ikut di dalamnya Ustadz. Grup WA ini adalah grup yang mengingatkan sholat tahajud dan juga sholat duha. Anggotanya lebih kurang 40 orang Ustadz. Yang jadi pertanyaan, di grup ini ada dipungut uang yang tiap bulannya dibayar untuk wanti-wanti kemaslahatan grup ini. Dan ini juga digunakan sebagiannya untuk membuat kartu anggota Ustadz. Pertanyaan Anda, apakah uang yang digunakan ini atau uang yang dibayar tiap bulan dibolehkan? Dan bagaimana hukum status grup ini Ustadz? Jazakallahu khairan. Hukum asalnya adalah mubah. Ya. Dan hukum amalat mubah dan hukum asal mengambil harta manusia harus ada imbalan. Imbalan itu saling ridho. Yang pertama, pengingat untuk sebuah kegiatan seperti sholat sunnah mubah. Ya, dapat imbalan dari ini boleh? Boleh. Dan mengingatkan orang yang membuat sebuah aplikasi, tidak ada masalah. Adapun yang kedua, untuk memesan apa itu tadi? Uang, semacam uang iuran Ustaz. Kepentingannya apa? Kepentingannya untuk kemaslahatan grup, kemudian ada pembuatan kartu anggota Ustaz. Untuk apa kartu anggota? Ya, kalau Anda merasa kartu anggotanya berguna, ya, tidak ada masalah. Cukup satu kartu tanda penduduk untuk semua kebutuhan, mau resmi, mau tidak resmi, cukup sudah. Apa lagi ditambah-tambah banyak kartu? Nah, yang bulanan ini Ustaz dibolehkan atau gimana Ustaz? Ada imbalannya atau tidak? Kalau imbalannya sekedar pengingat tadi, itu imbalan pengingat. Ya, dilihatlah harganya. Kalau harganya 2.000 sebulan, 1.000 sebulan, tidak ada masalah. Tapi 10.000 Anda menggunakan di setiap handphone Anda ada namanya alarm. Pasang alarm. Tambah pengingat, tambah ucapan alarmnya kan bisa pakai suara. Ya. Pakai suara, umpamanya bacakan hadis pengingatnya bahwa sholat sunnah duha dianjurkan Nabi SAW, yakfihuma rakaatani, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang qiyamul lail, bacakan di situ firman Allah pakai suara sendiri.
Ketika alarm berbunyi firman Allah itu, dan suara Anda sendiri, pengingat Anda untuk sholat qiyamul lail. Paling berbahayanya listrik dan kuota mungkin tidak perlu malah. Ya, baik. Jangan dipersulit hidup. Tapi kalau ingin ikut yang tadi dengan berbagai alasan, silahkan. Bila berbayar, lihat bayarannya ini apa imbalannya. Kalau Anda berasa ada imbalannya, silahkan. Dari penjelasan tidak ada, saya melihat apa imbalannya. Nah, baik. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga saudara yang bertanya mengenai grup WhatsApp yang diperuntukkan untuk pengingat ibadah sunnah dengan ada iuran, itu dilihat kemaslahatannya seperti apa dan kompensasinya juga seperti apa. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk kita bersama, dan jazakallahu khairan untuk Ustaz yang sudah memberikan penjelasan. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih di line WhatsApp kita di 081175500606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustadz, di prosesi akad nikah saya beberapa bulan yang lalu, ada kasus yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama, ketika saya melakukan akad nikah, itu sudah dipesankan melalui menghubungi KUA untuk, karena saya akad nikahnya di luar jam kerja atau di hari Ahad, itu disarankan membayar Rp500.000 dan mentransfer ke rekening KUA. Tetapi ketika akad nikah akan berlangsung, Ustadz, sehari sebelumnya, petugas KUA yang bertugas itu membisikkan kepada saya, saat akad nikah nanti, itu ditransfer kembali ke rekening pribadi beliau dengan nominal yang sama. Itu sudah saya lakukan, Ustadz. Jadi pertanyaan, apakah ini tidak termasuk gratifikasi atau riswah? Dan bagaimana dengan hukum pernikahan saya? Apakah akan menjadi mudarat nantinya? Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, itu gratifikasi ya, riswah ya, dan dosa besar ya. Ya, tapi semoga tidak berdampak kepada pernikahan Anda ke depannya. Ya, kasus ini kalau Anda punya bukti transfer, Anda laporkan saja ke KPK setempat. Itu angkanya besar, itu di atas 500 ribu rupiah. KPK membolehkan hanya di bawah 200 ribu rupiah kalau saya tidak salah aturannya. Wabillahi taufiq. Baik, ini di generalisir apa memang oknum saja, Ustaz ya? Apakah boleh kita umumkan ini KUA-nya atau dari oknumnya saja? KUA-nya oknum saya maksudnya? Berarti pelakunya cuma oknum saja, bukan dari pihak KUA-nya, Ustaz ya? Jadi dia minta pertama kirim ke KUA. Nah, sudah ada nomor KUA-nya, rekeningnya kan ya? baik. Sekarang oknum ini penghulunya minta kirim ke rekeningnya. Betul. Betul. Terus apanya maksud Anda generalisir apa segala macam? Dari kasus ini apakah ini umum berlaku untuk KUA atau memang oknumnya saja yang bertindak? Waduh, saya tidak tahu itu. Itu butuh penelitian, butuh data yang banyak. Baik. Tapi kalau yang pertama kirim ke kantor, tidak ada masalah. Baik. Nama kantor itu masuk ke uang ke kas negara. Dikirim ke rekening pribadi itu gratifikasi. Baik. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Semoga ini tidak berlaku umum seperti yang sudah kita sampaikan juga. Mudah-mudahan ini tidak berdampak pada pernikahan yang bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Ustaz, seperti apa hukumnya wanita jadi tentara, Ustaz? Apakah boleh, dan kalau digaji, apakah gajinya halal, Ustaz? Syukran. Dan ini keluar dari kodratnya wanita. Sahabiah yang berperang tidak ada kecuali yang terpaksa, seperti Sofia binti Abdul Muttalib, bibinya Nabi SAW, ketika beberapa tentara Quraisy masuk ke Madinah dan beliau menghadapinya langsung bisa membunuhnya.
Adapun keluar bersama para laki-laki bukan sahabiah yang berperang, hanya para wanita yang uh, berfungsi sebagai perawat yang sakit dan seterusnya. Kalau dia masuk tentara jalur apa umpamanya jalur kedokteran, mau sebagai perawat di rumah sakit, sebagai dokter pada tentara, tidak ada masalah. Tapi masuk tentara sebagai jalur tentara biasa, ini keluar dari fitrah perempuan nanti. Wabillahi taufik. Ayo, barakallahu fiik, Ustaz. Kalau polwan seperti apa, Ustaz? Polisi wanita ini, Ustaz. Sama, tidak ada bedanya. Baik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan, Ustaz, untuk jawabannya. Semoga ini menjadi ilmu untuk kita bersama, khususnya bagi yang bertanya untuk persoalan ini. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Ustaz, ana seorang muslimah itu berniat untuk berhenti dari tempat kerja yang sekarang karena ingin lebih dekat dengan keluarga, Ustaz. Tapi ana berpikir berarti ana termasuk tidak bersyukur karena dahulu mendapatkan pekerjaan ini sangat susah sekali, Ustaz. Mendapatkan pekerjaan sangat susah dan sekarang ketika pekerjaan sudah didapatkan malah berhenti. Jadi apakah dikatakan tidak bersyukur atau seperti apa, Ustaz? Nah, Hendaklah yang menimbangnya. Ya, syukur dan tidak itu kalau sudah dapat. Anda bekerja itu bukan dapat uang, mengeluarkan tenaga. Ya, syukur itu kalau Anda mendapat nikmat. Mendapat sebagai karyawan kata siapa nikmat. Tapi kalau dapat gaji itu ya nikmat. Anda jadi karyawan bisa jadi dapat gaji, bisa jadi tidak dapat. Satu. Kemudian yang kedua, orang hidup tidak hanya dengan materi saja. Berapa banyak orang yang hidup dengan materi di bawah rata-rata orang lain, tetapi kebahagiaan Anda pada dirinya dan pada keluarganya. Kalau Anda merasa lebih bahagia dekat tadi dengan siapa tadi, dekat dengan siapa? keluarga, Ustaz. Keluarga itu maksudnya anak-anak. Naam, Ustaz. Anak-anak, kalau anak masih kecil, kebahagiaan ibu itu adalah merawat anaknya, bukan bekerja di luar rumah. Itu kewajiban suami. Wabillahi taufik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan, Ustaz, untuk jawabannya. Semoga ibu yang bertanya untuk persoalan ini bisa paham dari jawaban Ustadz. Dan mudah-mudahan juga menjadi ilmu untuk kita bersama, khususnya para akhwat dan juga para muslimah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustadz. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya membuka rekening bank konvensional untuk payroll perusahaan di mana tempat kita bekerja? Nah, Ustadz. Itu darurat. Karena kalau tidak Anda buka gaji Anda tidak akan Anda terima. Dan darurat dalam Islam dibolehkan. Baik. Di antara darurat itu hilang nyawa, hilang harta. Kalau ini hilang harta Anda. Ketika tidak ada pilihan. Tapi setahu saya di instansi pemerintahan, Kementerian Luar Negeri sudah mengeluarkan peraturan untuk payroll instansi karyawan ASN bolehkan menggunakan rekening bank syariah juga. Baik. Kalau misalnya ada pilihan, lebih baik pilih yang lain, Ustaz, ya. Kalau diberikan pilihan oleh perusahaan. Iya, tentu. Nah. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz, untuk jawabannya. Semoga menjadi ilmu untuk kita bersama. Dan khususnya bagi antum yang bertanya untuk persoalan ini. Kita masih menunggu telepon antum dan juga pertanyaan yang ada di line WhatsApp kita akan bacakan di 0811-755-0606. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, izin bertanya, qadarullah kami sudah membeli rumah dengan cara kredit melalui bank. Kami baru tahu ternyata membeli rumah melalui bank konvensional tersebut termasuk riba, Ustaz. Bagaimana cara kami bertaubat? Apakah rumah yang sudah kami beli ini harus dijual segera?
Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, Allah mengatakan, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha, falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun." Siapa yang datang kepadanya peringatan riba, berarti dia sebelumnya tidak tahu yang telah berlalu, riba-riba yang telah berlalu dia lakukan, itu kata Allah miliknya dan urusannya kembali kepada Allah. Allah tentu sangat kasih penyayang kepada hamba-hambanya, apalagi hamba-hamba yang datang untuk bertobat. Maka kewajibannya, maka kata Allah fantaha, maka dia mengakhirinya. Mengakhiri dalam KPR riba tentu diselesaikan. Penyelesaiannya tentu dengan dibayar. Dibayar sisa pokok tanpa bunga, dinego dulu. Ya. Dibayar langsung tunai. Bila tidak ada uang untuk membayarnya kecuali dengan harus menjual objek rumah yang dibeli, ya lakukan. Ya. Wabillahi taufiq. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga menjadi jawaban dari pertanyaan yang sudah antum layangkan ke sini dan juga menjadi ilmu untuk kita bersama. Taib, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kalau di beberapa episode yang lalu Ana menyimak ketika seseorang belanja di minimarket atau waralaba lainnya yang diberikan kembalian dengan permen, itu dibolehkan atau kembali kepada yang belanja. Bagaimana kita selaku yang ada di minimarket Ustaz? Jika tidak ada kembalian, bolehkah kita menawarkan dengan permen atau semacamnya? Atau diusahakan untuk mencarikan kembaliannya? Jazakallahu khairan Ustaz. Allah barik fiik. Karena mengatakan kalau tidak ada kembalian. Nah. Ya, Anda sarankanlah dia bayar pakai kartu sehingga ada kembaliannya, baik kartu debit atau e-money, sehingga 0, sekian rupiah pun ada. Ya, Anda anjurkan dia seperti itu. Kalau dia tidak punya hanya uang tunai, ya apa boleh buat? Ya, harus dia pilih salah satu. Kalau dia tidak mau pilih, dia mau udah biarin aja, ya udah. Kan ada juga kalau ada pilihan diinfakkan, disedekahkan, selisihnya juga bagus. Anda carikanlah lembaga-lembaga dakwah yang baik untuk dalam hal ini, untuk dimasukkan dananya ke ke lembaga dakwah tersebut. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kalau mereka tidak mau seperti apa Ustaz? Atau harus kita carikan? Nah Ustaz. Mau carikan kemana? 25 rupiah selisihnya. Apa yang mau dicari? Taib. Yang ada cetakan rupiah Indonesia 100 rupiah. 25 mau dicari kemana? Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Yang mencarikannya seperti yang saya katakan tadi. Minta dia bayar dengan menggunakan QR code. Atau pakai debit. Atau pakai e-money. Itu bisa itu. 001 rupiah bisa. Taib. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, juga solusinya untuk antum yang punya persoalan seperti ini, khususnya bagi pengelola minimarket yang terkadang terkendala oleh kembalian uang kecil ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah uang zakat mal boleh dibagikan ke anak yatim Ustaz? Syukran. Kalau dia termasuk staf yang 8 boleh. Seperti anak yatim yang fakir miskin, boleh dia menerima. Tapi anak yatim yang orang tua ayahnya wafat, meninggalkan harta yang banyak, malah dia mengeluarkan zakat, bukan menerima zakat. Anak yatim ketika bapaknya wafat, dibagi harta warisan, dapat dia 10 miliar, 10 kilo emas. Ya.
dia wajib mengeluarkan zakat 250 gram emas. Nah, baik Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya untuk zakat mal yang disalurkan ke anak yatim ini bisa paham dari jawaban Ustaz, dan ini adalah ilmu juga untuk kita bersama. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustadz, saya ibu rumah tangga, punya usaha, itu jualan risoles atau risoles dari rumah Ustadz. Qadarullah itu sekarang jualan lagi sepi. Yang saya mau tanyakan, apakah boleh saya berjualan melalui aplikasi seperti GoFood atau GrabFood untuk menaikkan penjualan Ustadz? Mengingat biaya operasional terus berjalan, tapi saya tidak ada pemasukan. Apakah hukumnya Ustadz? Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Hukum asalnya boleh, tidak ada masalah. Wabillahi taufiq. Taib, dengan segala peraturan yang ada di Grab dan juga GoFood tersebut Ustaz ya. Apa peraturannya? Mungkin ada biaya tambahan atau seperti apa Ustaz? Tidak. Tambah apa maksudnya? Pengiriman atau seperti apa? Ya pengiriman ya. Nah. Anda belanja jarak jauh tentu ada pengiriman. Belanja dekat pun Anda ada effort jalan kaki ke rumah, ke warung orang. Nggak ada yang teriak-teriak dalam, woi, saya beli risol 3 antar ya. Nggak ada. Taib. Dia akan datang ke sana, jalan kaki. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga ibu yang bertanya untuk persoalan ini bisa paham dari jawaban Ustaz untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ini pertanyaan waris sepertinya Ustaz. Dan seandainya tidak dapat, nanti kita sarankan untuk antum menelpon saja di 081175500606. Kita bacakan dulu Ustaz. Ustaz, bagaimana dengan pembagian waris bapak meninggal tahun 2012 Ustaz? Punya anak dua laki, 1 perempuan dan 1 orang istri. Kedua orang tua dari Pak Tony ini yang meninggal Ustaz, itu sampai saat ini hartanya belum dibagikan. Namun di tahun 2020 salah satu anak Pak Tony ini yang laki-laki, itu Adi, meninggal. Dan Adi juga meninggalkan seorang istri dan 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Pada saat Adi meninggal, orang tuanya Adi atau ibunya masih hidup. Pertanyaannya, seperti apa pembagian warisannya Ustaz? Jazakumullah khairan. Warisan siapa? Ini 2 warisan. Nah, Ada Tony, ada Adi. ini tidak dijelaskan Ustaz. Ya, kalau warisan Tony, itu anaknya laki-laki 2, perempuan berapa tadi? 1? 1 Ustaz. 1 istri, 1 ayah ibu. Tony masih hidup? Tidak dijelaskan juga Ustaz. Kalau masih hidup, berbeda pembagian. Tapi yang karena di sini tidak disebutkan, kita anggap sudah wafat. Oh ternyata hidup, bukan ini jawabannya ya. Kalau dia sudah wafat, maka istri 1/8, 7/8 untuk anak-anaknya. Anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan 1 bagian, 7 dibagi 5 ada pecahan. 5 dikali 8, harta Tony dibagi 40. 8/40 milik istri Tony. 14/40 milik anak laki-laki Tony masing-masing. 7/40 milik anak perempuan Tony. Si Adi punya istri 1, anak laki-laki berapa? Anak laki-laki 1 Ustaz dan anak perempuan 2 Ustaz. Ya, istrinya mendapat 1/8 dari hartanya. Nah, Anak laki-laki mendapat sisanya dengan anak perempuan dengan jumlah 1 anak laki-laki 2 bagian tambah 2 anak perempuan 2, 4. Jadi 7 dibagi 4 tidak bisa, 4 dikali 8. 8 kali 4, 32. Istrinya 4/32, istri Adi. Kemudian
anak laki-laki adik mendapatkan 14/32. Kemudian anak perempuan adik masing-masing mendapatkan 7/32. Taib. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga yang bertanya bisa paham, dan kalau kurang jelas ini kita sarankan untuk bertanya langsung di 081175500606. Untuk pertanyaan waris ini lebih baik dan seharusnya memang antum menelpon di line telepon yang sudah kita sediakan di 081175500606. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika terjadi transaksi dain dengan dain, apakah mengulang akad itu harus diucapkan dengan lisan? Misal, barang ini saya beli. Apakah tidak cukup dengan tindakan saja? Misal penjual menyerahkan nota dan dicek oleh pembeli kemudian dibayar. Nah, Ustaz. Dalam mazhab Syafi'iyah tentu harus ada lafaz atau tulisan jual beli. Dalam mazhab jumhur ulama tidak ada masalah. Tapi perbuatan itu dilakukan ketika sudah tidak dain bidain lagi. Sudah diterima objeknya. Ketika menerima objek, ketika akad pertama itu dain bidain. Ketika itu batal, ketika itu berarti uang statusnya apa? Uang statusnya dipinjamkan. Ketika barang diantarkan, tentu bingung dia, uang dipinjamkan, barang diantarkan. Kalau dia terima barang ini tanpa lafaz tidak bisa dipahami, karena dia memiliki banyak makna. Wabillahi taufiq. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Jadi memang harus ada lafaz seperti itu, Ustaz, ya? Lafaz atau tulisan. Nah, taib, bisa alternatifnya tulisan ataupun lafaz. Untuk pertanyaan seperti ini mudah-mudahan antum yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apa hukum memberi fee ke karyawan perusahaan yang mana dia ini memberi proyek ke saya, Ustaz? Sementara dia digaji oleh perusahaan di bidang yang berbeda dari proyeknya tersebut. Jazakallahu khairan, Ustaz. Kalau bukan bidangnya dia tidak ada masalah Anda memberikannya. Nah, Billahi taufiq. taib. Kecuali dengan hal yang sama pula, Ustaz, ya? Dengan bidang yang sama. Gak paham maksudnya. Apa maksudnya hal yang sama? Bukan, tadi kan proyeknya beda, Ustaz. Kalau proyek yang sama dengan perusahaan tempat dia bekerja, apakah boleh juga diberikan fee atau tidak, Ustaz? Maksudnya apa? Proyek yang sama dengan tempat yang berbeda. Proyek yang sesuai dengan tempat dia bekerja tersebut diberikannya kepada kita. Umpamanya dia usaha bangunan, diberikannya kepada kita yang bangunan tadi, dengan kita berikan fee kepada dia. Maksud pertanyaannya, dia bekerja di proyek itu mungkin sebagai IT. Tidak ada hubungannya dengan endorse, dengan supplier. Ya, berarti kan dia tidak ada hubungan dengan kasus itu. Lalu dia bantu orang, perusahaan saya ada proyek, kamu masuklah maju. Semoga dimudahkan Allah. Lalu ternyata ini yang orang disampaikannya tadi dapat proyek. Baik. Maksud Anda apa tadi yang sama pekerjaan yang sama? Berarti kalau dia perusahaan IT memberikan kepada kita, itu tidak masalah diberikan fee, Ustaz? Bukan masalah perusahaan IT itu, bukan. Dia di perusahaan yang dia bukan orang ini, oknum yang ngasih proyek ke Anda, bukan di bagian purchasing-nya, bukan bagian yang disuruh. Kan perusahaan itu kalau ada kebutuhannya apa, namanya pena, buku, dan lain-lain, itu ada karyawan yang menanganin. Namakan namanya purchasing.
purchasing inilah yang bertransaksi mencari orang. Kalau dengan ini yang diberikan fee, ini namanya riswah. Tapi yang memberikan project ini karyawan yang bukan di bagian purchasing. Wabillahi taufik. Baik, barakallahu fiik. Semoga Ustadz yang bertanya semoga antum yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustadz tadi. Kita coba terima telepon di 0811-755-0606. Bismillah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Baik, kita lanjutkan, sepertinya terputus. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Iya, silakan Bapak, dengan siapa di mana? Halo? Halo, assalamualaikum Bapak. Halo. Iya, halo. Sudah tersambung Bapak. Dengan Bapak siapa di mana? Halo. Iya, halo. Sudah tersambung Bapak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Pak Hana di Cirebon. Iya, silakan Pak Ana pertanyaan kepada Ustaz. Tafadhol. Silakan Pak Ana. Halo Pak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya mau nanya yang apa namanya itu? Yang udah nikah kan, apakah syahwat bila disalurkan ke jalan yang haram, apakah yang halal, hadisnya yang haram, apakah berdosa? Terus jawab Nabi gimana ya hadisnya seperti itu ya Ustadz? Yang syahwat disalurkan ke tempat yang haram berarti berdosa. Berarti kalau ke yang halal itu mendapatkan pahala gitu Ustadz, hadisnya kalau nggak salah ya. Yang nikah itu loh, tentang sedekah. Nah, Iya Pak Hana. Ini Ustadz, kami itu banyak orang yang menahan diri dari kredit motor yang riba, dari ya nganter anak sekolah pakai sepeda goes gitu ya. Apakah dengan menahan dari beli motor dengan riba itu dapat pahala Ustadz? Ya. Kalau dikiaskan ke yang haram dapat dosa, disalurkan ke yang halal itu dapat pahala gitu, kayak suami istri gitu Ustaz. Ya, jelas Bapak. Itu saja Bapak. Ya. Pertanyaan beliau jelas, seseorang yang kehidupan rezekinya belum mampu untuk membeli sesuai dengan kebutuhannya. Seperti kemampuannya hanya sepeda angin, sepeda. Tapi dengan itu dia menghadapi kehidupannya, mengantar anak sekolah, pergi bekerja ke kantor, dan seterusnya. Dia menahan diri untuk tidak melakukan kredit ribawi. Apakah berdosa? Apakah berpahala? Jawabannya iya, berpahala. Ya, ia berpahala. Yang haram itu bila dilakukan berdosa, bila ditinggalkan berpahala. Ya, kalau lama menjelaskan, bila ditinggalkan berpahala, bila ada keinginan atau syahwat untuk melakukan hal yang haram. Bila tidak ada keinginan, tidak. Umpamanya, dia hidup di daerah yang memang semua orang hari-harinya pakai sepeda goes. Ya. Pakai motor itu hampir nggak ada. Karena nggak ada orang jual bensin di situ. Nggak mungkin dia pakai motor. Ya. Tentu syahwat untuk beli motor dengan cara riba tidak ada. Kalau ini apakah dia berpahala? Jawabannya tidak. Tapi kalau dia hidup tadi di daerah lingkungan yang orang-orang banyak pakai motor, dan umumnya kiri kanan depan belakang tetangganya bahkan keluarganya juga pakai motor, untuk mendapatkan motor dengan cara leasing ribawi, dan dia karena belum mampu membeli lunas menahan diri untuk itu karena takut
dengan siksaan Allah. Maka perbuatan dia menahan diri tadi itu yang berpahala. Wabillahi taufiq. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari Pak Hana di Cirebon. Untuk pertanyaannya mudah-mudahan bisa paham dari jawaban Ustadz dan menjadi ilmu untuk kita bersama. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Abu Hamzah di Pekanbaru, Ustadz. Ustadz izin bertanya terkait penggunaan dana BOS di sekolah swasta. Jika kantin sekolah yang dikelola oleh yayasan, itu keuntungan untuk yayasan dan sebagian dikelola oleh keluarga yayasan. Sementara listrik tiap bulannya itu dibayar full menggunakan dana BOS. Apakah ini dibenarkan, Ustaz? Atau ada solusi lain? Jazakallahu khairan, Ustaz. Yayasan atau yayasan menjelaskan bahwa pengurus yayasan, yaitu pembina dan kebawahannya, tidak boleh dapat gaji dengan status kepengurusan. Tidak dapat gaji berarti tidak boleh juga mendapat manfaat apapun. Ya, yayasan tidak ada pemilik. Ya, kalau PT itu iya komisaris pemilik. Kalau yayasan pembina, bukan pemilik, bukan komisaris dia. Walaupun dia wakafkan adalah tanah pribadinya. Ya, aturan yayasan dia tidak boleh, aturan akta yayasan tidak boleh mendapat manfaat. Tadi ketentuan bahwa dia yang harus mengelola kantin, ini manfaat. Ini hukumnya haram bagi dia. Wabillahi taufiq. Naam, taib, barakallahu fikum, Ustaz. Jazakallahu khairan. Untuk jawaban dari pertanyaan Abu Hamzah di Pekanbaru mengenai persoalan dana BOS yang digunakan untuk yayasan. Mudah-mudahan menjadi ilmu juga untuk antum pengelola yayasan dan kita bersama di kesempatan hari ini. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sambil menunggu telepon antum di 081175500606. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan tim selalu dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bertanya Ustadz, ana dengan suami itu melakukan jual beli padi dan beras. Ana beli padi ke suami, suami beli beras ke ana. Cuma kami pembayarannya ditransfer saja itu ke tabungan masing-masing. Dan terus kami catat saja berapa hutang ana dan berapa hutang suami. Dan pembayarannya tidak langsung Ustaz, tapi lewat transfer. Ini seperti apa hukumnya Ustaz? Jazakallahu khairan. Menukar padi dengan beras hukumnya haram. Tapi menjual padi dengan rupiah, beras dengan rupiah hukumnya halal. Walau tidak tunai. Wabillahi taufiq. Taib, barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang bertanya soal jual beli padi dan beras ini bisa paham dari jawaban Ustaz dan insya Allah dibolehkan. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bolehkah kami melakukan jualan seperti ini Ustaz? Nah, ini pertanyaan yang di atas. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Afwan Ustaz izin bertanya, saya suka beli makanan via Shopee Food, di mana makanan itu harga makanan dan ongkirnya sudah tertera dan kita membayarkan terlebih dahulu baru makanan diantarkan. Apakah diperbolehkan secara syariat seperti ini Ustaz? Jazakallahu khairan. Boleh, asal dari jual beli adalah boleh. Wabillahi taufiq. Taib, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga pertanyaan mengenai via Shopee Food membeli makanan itu bisa paham dari jawaban Ustadz dan insya Allah akan menjadi ilmu untuk kita bersama. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari menunggu telepon antum di 081175500606. Kita ingatkan untuk yang menelpon kembali untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Payakumbuh Ustadz mau bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Saya memelihara ayam putih
dan orang. Nah, saya memelihara ayam putih orang. Biaya untuk saya bekerja, laba itu dibagi dua, Ustaz. Sudah besar ayam, ada yang lumpuh dan tidak bisa dijual. Saya bilang ke bos, saya tanya ke bos saya, kasihlah ke tetangga. Kemudian tanya saya ke bos, terus bilang, kasihlah setiap ayam yang lumpuh dan saya bagi-bagi. Kemudian saya tanya kembali ke bos, apakah saya berdosa untuk membagikan hal tersebut, Ustaz? Jazakallahu khairan. Saya tidak paham pertanyaannya. Dia ini bekerja di ayam putih dan itu biaya bekerjanya dibagi dua, Ustaz. Biaya bekerja dibagi dua maksudnya? Dengan bos yang tempat dia bekerja. Apa maksudnya biaya bagi dua? Dia bekerja bayar uang juga? Labanya, Ustaz. Labanya dibagi dua. Laba dibagi dua. Nah, Terus? kemudian setelah ayam besar itu ternyata ada yang lumpuh, Ustaz. Terus? Kemudian ayam lumpuh ini diminta izin ke bosnya untuk dibagikan saja ke tetangga. Nah, pertanyaannya, apakah boleh ini dibagikan, Ustaz? Setelah izin ke bosnya. Bosnya jawabnya apa? Katanya dibolehkan, Ustaz, dibagikan saja. Kalau bosnya sudah mengizinkan, boleh. Kalau Anda juga setuju. Kan itu bagian dari hak Anda juga. Kan laba itu. Meskipun dalam kondisi lumpuh itu, Ustaz, ya? Membagikan dalam kelupu. Ya, ayam yang lumpuh tadi, Ustaz. Kan ayam lumpuh itu halal. Memang ayam lumpuh haram. Baik. Satu yang halal. Ya. Ayam lumpuh disembelihnya halal dimakan. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga yang di Payakumbu bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita jawab telepon 081175500606. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, sudah tersambung Bapak Ibu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Halo. siapa? Iya, halo, dengan Ibu siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Ibu siapa? Ibu. Iya, Ibu. Dengan Uti Rara di Purbalingga. Iya, silakan Ibu Rara. Pertanyaannya kepada Ustadz. Uti Rara. Iya, Ukti Rara silakan. Ya. Silakan Ukti Rara. Ya, Afwan Ustadz, mohon pencerahannya. Kemarin kami beli barang ya seharga 1.800.000. Kemudian di situ ada satu paket itu 2.400.000. Nah, kemudian kita tidak tahu rembukannya karena saya ikut kakak. Kemudian kita beli lagi yang seharga 2.400.000. Nah, kemudian Afwan Ukti, lebih fokus ke telepon saja. kemudian kakak itu boleh beli lagi paketan itu dengan harga 480.000 karena saya membeli lagi karena yang pertama membernya itu kakak saya. Nah, kemudian saya tetap dihargai 2.400.000, tapi kalau kakak beli barang lagi dihargai 480 dengan paketan yang sama. Itu bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Apakah kakak itu juga boleh gitu? Ibu belanja dengan harga tanpa paketan 1.800.000, dengan paketan 2.400.000. Ya. Karena bukan member, begitu. Kalau member ya dapatnya berapa tadi? Lebih murah. Halo, Ukti Rara. Iya. Ya, lebih murah. Untuk jadi member syaratnya apa? Iya. Iya, Ukti Rara. Halo, iya. Fokus ke telepon saja, Ukti. Tidak ada syaratnya. Syaratnya membeli paketan itu 2.400.000 itu, Ustaz. Oh, kalau hanya itu tidak ada masalah. Boleh.
Tidak ada masalah. Baik. Halo Ukti, cukup? Iya. Iya, sepertinya. Nah. Ya, jazakallah khairan wa barakallahu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ukti Rara, pertanyaannya mudah-mudahan bisa paham dari jawaban Ustadz untuk pertanyaan yang sudah disampaikan. Sepertinya ini pertanyaan terakhir untuk kesempatan hari ini. Dan sebelum kita tutup seperti biasa kita minta sedikit kata nasihat dari guru kita. Fal ya tafadhal masykur Ustaz. Allah Azza wa Jal menciptakan kita dan membuat aturan dalam hidup ciptaannya. Dalam segala kepentingannya dan kepentingan akan harta dan mendistribusikan harta, aturannya dalam fikih muamalat. Maka mempelajari, bertanya, dan berilmu sebelum melakukan transaksi menjadi kewajiban agar transaksi Anda sesuai dengan apa yang dibolehkan oleh pencipta langit dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan untuk waktu dan juga ilmunya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih untuk antum yang sudah beratensi di 0811 7550606 untuk Pak Hanadi Cirebon dan juga Ukti Rara. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bincangkan atau kita soal jawabkan untuk hari ini bisa bermanfaat dan menjadi ilmu untuk kita bersama. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan bersama guru kita lagi untuk menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer. Afwan untuk semua salah kata yang kita bicara. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia?